Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini, kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul dan Nabi Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Apabila tidak mengimaninya, maka keimanan seseorang dianggap tidak sempurna. Meskipun sama-sama utusan Allah, istilah Nabi dan Rasul tidaklah sama. Lalu, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul adalah orang yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul sudah pasti menjadi nabi, tetapi belum tentu setiap nabi menjadi rasul. Setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh nabi dan rasul. Mukjizat ini biasanya digunakan untuk membuktikan bahwa diri mereka sebagai nabi atau rasul. Jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali ya. Dalam sebuah riwayat, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan rasul ada 313. Namun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan jumlah nabi dan rasul sebanyak 25. Dan sudah pasti anak kelas 4 ini sudah hafal ya, siapa saja nabi dan rasul yang diketahui di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa saja tugas nabi dan rasul? Nabi dan rasul secara umum memiliki tugas yang sama. Di antaranya, yang pertama, menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, menyeru manusia agar beriman kepada hari akhir dan balasan terhadap amal-amal di dunia. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, membela risalah kebenaran. Yang kelima, membawa kabar gembira. Dan yang keenam, memberikan peringatan. Secara khusus, tugas Nabi dan Rasul adalah yang pertama, menjelaskan ketauhidan bahwa Allah itu Esa. Yang kedua, menjelaskan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan aturan manusia saat hidup di dunia. Yang keempat, menyampaikan adanya berita gaib, misalnya malaikat, jin, atau setan. Dan yang terakhir, menyampaikan kepada manusia agar berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan lingkungannya. Salah satu bukti adanya nabi dan rasul adalah banyaknya peninggalan-peninggalan dari zaman mereka hidup sampai sekarang masih ada, seperti Ka'bah, dan adanya beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Hal itu merupakan bukti bahwa nabi dan rasul memang benar-benar ada. Sifat Nabi dan Rasul yang pertama adalah siddiq atau benar. Rasul selalu berkata benar, tidak pernah bohong, semua ajaran yang disampaikan benar adanya. Maka dari itu, manusia wajib mengikuti dan melaksanakannya. Lawan kata dari siddiq adalah kidhib atau dusta. Dengan demikian, Rasul memiliki sifat mustahil berdusta. Sifat Nabi dan Rasul yang kedua yaitu amanah, jujur. Rasul dalam kehidupan sehari-hari selalu jujur dan dapat dipercaya. Mereka mendapat amanah dari Allah berupa wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Semua perkataan dan perbuatan Rasul itu benar dan tidak pernah berbohong dalam hal apapun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul sudah digelari Al-Amin. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Amanah diterapkan para nabi dan rasul dengan selalu menyampaikan semua ajaran yang diterimanya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Dengan demikian, mustahil bahwa mereka memiliki sifat khianat, yaitu sifat yang menyelewengkan atau berbuat curang atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat nabi dan rasul yang ketiga yaitu sifat tabligh atau menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sifat ini terkait dengan sifat amanah yang tidak akan berbuat curang dalam menyampaikan ajaran Allah. Nabi dan Rasul mustahil bersifat khitman, artinya menyembunyikan wahyu. Jadi, kebalikannya dari sifat tabligh adalah khitman. Sifat tabligh juga menggambarkan bahwa Nabi dan Rasul akan selalu menyampaikan wahyu apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Kita sudah pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim yang dibakar, kisah Nabi Yahya yang dibunuh, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diancam akan dibunuh serta mendapat perlakuan yang diasingkan oleh kaumnya. Hal itu menjelaskan bahwa tugas Nabi dan Rasul sangatlah berat. Namun mereka tidak akan menganggap berat karena mereka selalu yakin bahwa Allah akan senantiasa membantu mereka. Sifat yang terakhir Nabi dan Rasul adalah sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Dengan demikian, seorang Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat baladah. Balada itu artinya bodoh. Kita sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang buta huruf dan tidak bisa membaca serta tidak bisa menulis. Namun kenyataannya membuktikan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Banyak kasus sebelum dan sesudah beliau menjadi Rasul yang berhasil beliau selesaikan. Sebagai manusia yang mulia, Rasul juga memiliki sifat jais. Sifat jais adalah sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Maksudnya, kebolehan yang berupa sifat-sifat manusiawi pada umumnya. Sifat jais itu diantaranya adalah makan, minum, tidur, berkeluarga, dan lain-lain. Salah satu bentuk keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul yaitu dengan cara meneladani mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan Nabi selalu benar dan selalu bersifat jujur. Perbuatan mereka semuanya bijaksana dan selalu menyampaikan amanah. Untuk itu, kita tidak boleh berbohong ya. Kita harus jujur kepada siapapun. Kalau kita meneladani sifat Nabi dan Rasul, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Karena apa? Karena kita itu jujur, tidak pernah berbohong. Kalau ada pesan, itu disampaikan dengan baik dan tidak pernah curang dalam menyampaikan pesan. Semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.